Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 12 baik program MIPA dan IPS. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika umum, di mana materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang statistika, yaitu tentang penyajian data berkelompok. Dalam menyajikan data berkelompok, ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan tabel distribusi frekuensi, yang kedua dengan histogram, yang ketiga dengan poligon, yang keempat dengan OGIF. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari penyajian data berkelompok dengan dua cara terlebih dahulu, yaitu dengan tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dalam penyajian data, dalam tabel distribusi frekuensi, ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan jangkauan atau rank, di mana rumusnya adalah J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas, itu menggunakan aturan Stargess. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini menunjukkan banyaknya data. Langkah yang ketiga adalah menentukan panjang kelas. Rumusnya adalah panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Langkah yang keempat adalah membuat tabel distribusi frekuensinya. Untuk lebih jelas, tolong perhatikan contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah diketahui data nilai ulangan matematika 40 orang siswa kelas 12 sebagai berikut. Ini adalah datanya, data yang belum berurut, masih acak-acakan urutannya. Pertanyaannya di sini, sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Tadi sudah dijelaskan, dalam menentukan atau menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama, kita cari. Langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan. Jangkauan di sini rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, jadi kita cari dulu data terbesar dan terkecilnya dari data yang tadi. Nah, ini di sini data yang tadi sebelumnya pada soal masih urutannya masih acak. Di sini sudah Bapak urutkan urutannya untuk mempermudah kita dalam menentukan data terbesar dan terkecilnya. Ini sudah berurutan. Data terkecilnya di sini 44, data terbesarnya ada 84. Jadi jangkauannya bisa kita tentukan nilainya. Data terbesarnya tadi adalah 84 dikurangi data terkecilnya adalah 44 sama dengan 40. Jadi jangkauannya adalah 40. Selanjutnya adalah langkah yang kedua, yaitu menentukan banyak kelas. Menggunakan tadi aturan Stargess. Itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kita masukkan 1, tetap ini konstanta, ditambah 3,3 log N di sini menunjukkan banyaknya data di sini. Datanya ada 40, jadi log 40. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Kita cari menggunakan kalkulator, yaitu nilainya adalah 1,602. Kita kalikan ini, jadi 1 ditambah, kalikan terlebih dahulu. 3,3 dikali 1,602 adalah 5,287. Sama dengan 1 ditambah 5,287 adalah 6,287. Kita bulatkan menjadi 6. Langkah selanjutnya adalah menentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas tadi, rumusnya adalah jangkauan
jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya tadi adalah 40, dibagi dengan banyak kelasnya adalah 6, sama dengan 6,666 di sini. Dibulatkan dua angka di belakang koma jadi 6,67, kita bulatkan jadi 7. Jadi panjang kelasnya 7. Nah, langkah yang terakhir adalah kita membuat tabel distribusi frekuensinya, di mana terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah interval, kolom yang kedua adalah frekuensi. Nah, kita isi kolom interval ini. Yang pertama, ini patokannya 44 dari mana, itu data terkecil. Data terkecilnya 44, sampai 50 dari mana? Nah, di sini interval ini 44 sampai 50 itu menunjukkan panjang kelas. Nah, jadi kita hitung dari 44-nya, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi 44 sampai 50 ini panjang kelasnya adalah 7. Di sini berapa frekuensinya? Kita lihat. Interval dari 44 sampai 50 ada berapa? Di sini itu ada 4, itu 44, 45, 46, 48. Jadi frekuensinya ada 4. Selanjutnya di sini interval yang kelas yang kedua. 51. Di sini 51 sampai 57 sama kayak tadi. Jadi 51-nya dihitung. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Jadi panjang kelasnya harus 7. Berapa frekuensinya dilihat di sini. Ya, rentang dari interval 51 sampai 57 di sini ada 5, yaitu 51, 52, 54, 54, 56. Jadi ada 5 frekuensinya. Selanjutnya adalah kelas yang ketiga, itu 58 sampai 64. Nah, ini untuk memudahkan tinggal dijumlah saja nih, cara lain, cara lebih cepat. Di sini bisa kita jumlahkan, tadi kan panjang kelasnya 7, tinggal 51 tambah 7 kan 58. 57 ditambah 7 kan 64. Gitu. Nah, berapa frekuensi tinggal kita hitung. Dari 58 sampai 64 di sini. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 frekuensinya. Kelas berikutnya tadi sama, tinggal kita tambahkan aja 7. 58 ditambah 7 adalah 65. Di sini 64 ditambah 7 adalah 71. Tinggal kita hitung frekuensinya ada berapa. Dari 65 sampai 71. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jumlah frekuensinya adalah 11. Selanjutnya kelas berikutnya sama, tinggal kita jumlahkan, tambahkan 7. 65 tambah 7 adalah 72. 71 tambah 7 adalah 78. Jadi 72 sampai 78. Nah, berapa jumlah frekuensinya sama dari 72 sampai 78? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 di sini ya. Jadi jumlah frekuensinya adalah 4. Berikutnya kelas terakhir, di kolom interval ada 79 dari mana? 72 ditambah tadi, panjang kelasnya kan 7. 79 sampai 78 juga ditambah 7 sama dengan 85. Jadi kelas terakhir di sini 79 sampai 85 ada berapa frekuensinya tinggal dilihat. 79 sampai 85. Di sini kebetulan data terakhirnya 84. Jadi tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah frekuensi adalah 9. Nah, itu adalah cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini dari sekali lagi Bapak jelaskan 44 sampai 50 itu menunjukkan
panjang kelas. Nah, ini dari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 ini menunjukkan banyaknya kelas. Jadi panjang kelasnya 7, banyak kelasnya tadi adalah 6. Nah, itu adalah contoh soal dan penyelesaian dan pembahasan tentang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah contoh soal mengenai penyajian data dalam histogram. Nah, di sini dalam menyajikan data dalam histogram ada beberapa langkah. Di sini Bapak jelaskan ada 4 langkah. Yang pertama adalah menyajikan data acak dalam tabel data kelompok. Kayak tadi, jadi data yang pertama tadi data mentah ini adalah data acak, termasuk data acak. Yang kedua atau langkah yang kedua adalah menentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Yang ketiga adalah membuat bidang tempat menyajikan data dalam bentuk histogram. Sudah memuat batas bawah dan batas atas untuk setiap kelas. Langkah yang keempat adalah memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Untuk memudahkan atau memahami bagaimana cara penyajian data dalam bentuk histogram, tolong diperhatikan contoh soal berikut. Nah, ini kebetulan datanya sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi. Ini kelanjutan yang tadi. Ya, ini intervalnya sudah ada, frekuensinya ada. Nah, ini mudah sekali. Kalau datanya sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi, tinggal kita menambahkan 2 kolom lagi. Kolom apa saja? Itu kolom batas bawah dan batas atas. Menentukan batas bawah ini dengan cara apa? Itu dengan cara ya tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Nah, diperhatikan di sini dalam kolom interval ada kelas 44 sampai 50. Ini 44 di sini adalah tepi bawah kelas. Sedangkan yang 50 ini adalah tepi atas kelas. Untuk menentukan batas bawah tadi adalah tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Ini contohnya di sini 44 dikurangi 0,5 sama dengan 43,5. Nah, ini begitu juga untuk seterusnya ya, tinggal semuanya ini tepi bawah kelasnya dikurangi 0,5. Ini di sini kelas kedua tepi bawah kelasnya adalah 51 dikurangi 0,5 ada 50,5, 58 dikurangi 0,5 ada 57,5, 65 dikurangi 0,5 adalah 64,5, 72 dikurangi 0,5 adalah 71,5, 79 dikurangi 0,5 adalah 78,5. Ini adalah batas bawahnya. Nah, sedangkan untuk menentukan batas atas yaitu dengan cara yaitu tepi atas kelas, ini tepi atas kelas yang sebelah kanannya ditambah 0,5. Jadi kebalikannya dari tadi menentukan batas bawah. Kalau batas bawah tadi dikurangi 0,5, kalau batas atas ditambahkan 0,5. Di sini yang pertama 50, berarti 50 tambah 0,5 sama dengan 50,5. 57 ditambah 0,5 sama dengan 57,5. 64 ditambah 0,5 sama dengan 64,5. 71 ditambah 0,5 sama dengan 71,5. 78 ditambah 0,5 sama dengan 78,5. Nah, yang terakhir tepi atas kelasnya ada 85 ditambah 0,5 sama dengan 85,5. Nah, ini menentukan batas bawah dan batas atasnya, sedangkan kalau frekuensi kan tadi sudah ada di dalam soalnya. Nah, setelah semuanya terisi, baik interval, batas bawah, batas atas, dan frekuensi, tinggal kita menggambarkan. Ya, tinggal kita gambar histogramnya seperti apa. Nah, ini di sini yang posisi yang bawah
yang horizontal ini menunjukkan interval. Di sini interval pertama tadi adalah 43,5 sampai 50,5. Di sini tepi bawah, di sini ada batas bawah, ini batas atas. Di sini. Selanjutnya 43,5 sampai 50,5 tadi dilihat frekuensinya ada 4. Nah, tinggal di sini 4. Terus berikutnya adalah 50,5 sampai 57,5. Frekuensinya tadi adalah 5. Nah, ini jadi sesuai. Terus kelas berikutnya adalah 57,5 sampai 64,5. Frekuensinya ada 7. Berikutnya adalah kelas berikutnya 64,5 sampai 71,5 ada 11. Nah, berikutnya 71,5 sampai 78,5 ada 4. Yang terakhir adalah 78,5 sampai 85,5 ada 9. Nah, ini adalah bentuk histogram itu dari data yang tadi kita sajikan dalam bentuk histogram seperti ini. Jadi yang bawah sekali lagi, yang bawah menunjukkan interval dan yang tegak di sini ini menunjukkan frekuensi. Baiklah anak-anak, itu penjelasan dari Bapak tentang penyajian data berkelompok itu dengan pembahasan hari ini tadi Bapak jelaskan dengan dua cara terlebih dahulu. Yang pertama dengan tabel distribusi frekuensi dan yang kedua dengan histogram. Mudah-mudahan penjelasan Bapak tadi bisa dipahami oleh semuanya. Dan nanti untuk selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.